Om Swastiastu. Saya Nilo Putu Noviana, peserta Latsar CPNS Angkatan 37. Melalui video ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan habituasi selama off campus di SD Negeri 6 Padang Sambian yang berjudul Penerapan Pembelajaran Trik Terintegrasi TIK Inovatif dan Kreatif bagi siswa kelas 6B SDN 6 Padang Sambian. Core isu dari kegiatan ini adalah masih rendahnya minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Dari isu tersebut, gagasan pemecahan yang saya ambil adalah dengan menerapkan pembelajaran trik terintegrasi TIK inovatif dan kreatif bagi siswa kelas 6B SDN 6 Padang Sambian. Berdasarkan gagasan pemecahan isu tersebut, selanjutnya dilakukan 7 kegiatan pemecahan isu yang didasari pada nilai-nilai aneka, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan mentor. Melalui kegiatan ini, peserta dilatih untuk berkomunikasi dengan atasan atau mentor, serta dilatih untuk mampu menerima arahan sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Faktor pendukung kegiatan ini adalah komunikasi yang baik, motivasi, serta saran dari mentor. Adapun hambatan yang ditemui adalah keterbatasan waktu. Analisis dampaknya, penyusunan jadwal kegiatan dapat berjalan lancar, serta diperoleh jadwal pelaksanaan aktualisasi yang sesuai dengan rancangan dan arahan mentor. Tahapan kedua, yaitu penyusunan RPP daring. Melalui kegiatan ini, peserta dapat menyusun rencana pembelajaran daring yang berintegrasi TIK, inovatif dan kreatif dengan sistematis. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini yaitu adanya inovasi dalam merancang pembelajaran yang terintegrasi TIK, inovatif dan kreatif. Hambatan yang ditemui yaitu keterbatasan waktu dalam pembuatan RPP daring. Analisis dampaknya, tersedia rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan pembelajaran trik terintegrasi TIK, inovatif, dan kreatif. Tahapan ketiga adalah pembuatan media video pembelajaran dan PowerPoint. Melalui kegiatan pembuatan media ini, peserta dapat menyiapkan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Berikut salah satu contoh video pembelajaran yang telah dibuat, yang kemudian diunggah ke channel YouTube dan dibagikan kepada siswa. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Novi. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Tahapan kegiatan pembuatan media ini terlaksana dengan baik karena didukung oleh ketersediaan sarana laptop dan aplikasi editing video serta keterampilan peserta dalam membuat media. Adapun hambatannya terkait dengan keterbatasan waktu pembuatan media. Analisis dampaknya adalah tersedianya media pembelajaran berupa video dan PowerPoint yang menarik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan keempat adalah pembuatan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Interaktif. Melalui kegiatan ini, peserta dapat menyiapkan lembar kerja peserta didik interaktif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring. Adapun faktor pendukung dari kegiatan ini adalah keterampilan peserta dalam menggunakan live worksheet sehingga memudahkan pembuatan LKPD interaktif. Hambatan yang ditemui terkait keterbatasan waktu pembuatan LKPD interaktif. Analisis dampaknya adalah tersedianya lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tampilannya yang menarik, serta memudahkan siswa dalam proses pengerjaannya. Tahapan kegiatan kelima adalah pembuatan soal evaluasi menggunakan Google Form. Melalui kegiatan ini, peserta dapat menyiapkan soal evaluasi interaktif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran daring. Tahapan kegiatan ini terlaksana dengan baik karena didukung oleh keterampilan peserta dalam menggunakan Google Form sehingga memudahkan pembuatan soal evaluasi.
Hambatan yang ditemui terkait keterbatasan waktu pembuatan soal evaluasi melalui Google Form. Adapun analisis dampaknya adalah tersedianya soal evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tampilannya yang lebih praktis dan memudahkan siswa dalam proses pengerjaannya. Tahapan kegiatan keenam adalah pelaksanaan pembelajaran daring melalui Zoom Meeting dan Classroom. Melalui kegiatan ini, peserta dapat melaksanakan pembelajaran daring yang mengintegrasikan TIK, inovatif, dan kreatif yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Berikut ini adalah salah satu contoh cuplikan pembelajaran daring yang dilakukan melalui Zoom Meeting. Selamat pagi anak-anak semua, salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat semua ya? Baik. Anak-anak, berdasarkan sifatnya reklame itu dibedakan menjadi dua. Ada yang bisa bantu Bu Guru? Ada reklame bersifat komersial dan ada yang bersifat non-komersial. Siapa yang bisa menyebutkan yang bersifat komersial itu yang bagaimana sih? Dan berikan contohnya. Ayo, ada yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Siapa? Ayo, siapa? Oh iya, Fitra, silakan. Reklame yang bersifat komersial itu yang bagaimana, Fitra? Tujuannya untuk mendatangkan keuntungan, Bu. Iya, bagus. Ya, tepat sekali kalau yang komersial. Kita ulang. Yang pertama ada apa, anak-anak? Bagian dari teks eksplanasi. Ada pernyataan. Bagus. Faktor pendukung dari kegiatan ini adalah semangat belajar yang tinggi dari siswa, kerjasama dari orang tua, dan media pembelajaran yang menarik. Hambatan yang ditemui terkait dengan jaringan atau sinyal yang lemah dan kendala siswa yang tidak memiliki kuota. Analisis dampaknya adalah tumbuhnya semangat belajar, percaya diri, dan keaktifan siswa sehingga pembelajaran menyenangkan dan dapat meningkatkan minat belajarnya. Tahapan ketujuh adalah pelaksanaan evaluasi minat belajar siswa. Melalui kegiatan ini, peserta dapat mengetahui peningkatan minat belajar siswa melalui penerapan pembelajaran trik. Faktor pendukung dari kegiatan ini adalah kerjasama dengan mentor dan siswa dalam mengisi kuesioner minat belajar siswa. Hambatan yang ditemui terkait dengan saat pengisian, siswa menjawab tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Analisis dampaknya adalah adanya peningkatan minat belajar siswa yang berkontribusi juga terhadap misi sekolah, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran secara kreatif dan inovatif untuk berprestasi. Berikut ini adalah analisis hasil survei minat belajar siswa. Dari 12 indikator survei minat belajar yang dilakukan oleh 31 siswa, diperoleh rata-rata sebagai berikut. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran trik bagi siswa kelas 6 SD 6 Padang Sambian berhasil dalam meningkatkan minat belajar siswa. Dengan diterapkannya nilai-nilai aneka ini, maka terlaksananya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan melalui penerapan pembelajaran yang terintegrasi TIK, inovatif dan kreatif melalui berbagai media, sumber, dan kegiatan, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa.